Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pembelajar, ketemu lagi bersama saya Nurdin Mahmud. Kita akan belajar bersama tentang materi turunan, tetapi di sini akan kita bahas soal-soalnya saja. Kita akan mengingat materi turunan. Ini materi matematika tingkat lanjut kelas 12. Oke, kita mulai dari soal pertama. Fx sama dengan 4x tambah 5 dibagi x tambah 5. Nah, ini kita mau turunkan. Bentuknya pembagian. Maka kita pakai aturan quotient, yaitu kita misalkan pembilangnya dengan U, penyebutnya dengan V. Maka turunan pertamanya adalah U aksen V kurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Maka kita misalkan pembilangnya tadi 4x tambah 5 sebagai U. Kalau kita turunkan U-nya berarti turunan 4x tambah 5 adalah 4. Kemudian V-nya adalah X tambah 5, kita turunkan, maka V-nya turun pertama adalah 1. Kemudian kita masukkan ke question rule, sehingga U aksennya 4, V-nya adalah X tambah 5, V aksennya adalah 1, U-nya adalah 4X tambah 5, V-nya kita ganti X tambah 5, sehingga ini penyebutnya menjadi X tambah 5 kuadrat. Dan kita kalikan 4 kali X, 4X, 4 kali 5, 20, min 1 kali 4X, min 4X, min 1 kali 5, min 5. Sehingga 4X-nya habis, tinggal 20 kurangi 5, berarti 15 dibagi penyebutnya. Sehingga hasilnya adalah 15 per X tambah 5 kuadrat. Itu turunannya. Kemudian soal kedua, turunan dari 3X pangkat 4 dikurangi 8X. Akar X kurangi 6 per X pangkat 4. Di sini ada akar X, maka akar X ini nanti akan kita rubah dulu. Sebelumnya kita ingat dulu rumus turunannya. Apabila turunan dari suatu konstanta nilainya adalah 0, kalau turunan X pangkat N adalah pangkatnya jadi pengali di depannya menjadi N kali X pangkat N min 1, jadi pangkatnya dikurangi 1. Kalau bentuknya AX pangkat N berarti N-nya pangkatnya menjadi pengali dikalikan dengan A, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kemudian kalau bentuknya AX berarti turunnya A. Oke, kita rubah fx-nya 3x pangkat 4 tetap, akar X ini adalah X pangkat setengah, sedangkan di depannya adalah X pangkat 1, sehingga 1 ditambah setengah adalah 1 setengah atau 3 per 2, sehingga 8x 3 per 2. Kemudian dikurangi 6 per X pangkat 4. Nah, ini kita jadikan pangkat negatif supaya bentuknya tidak perperan. Nah, sekarang menjadi 6x pangkat min 4. Ini memudahkan kita untuk menurunkan. Oke, setelah itu 4 kita kalikan dengan 3, kemudian pangkatnya dikurangi 1, kemudian 3 per 2 pangkat ini kita kalikan dengan 8, 3 per 2 pangkatnya kita kurangi 1. Min 4 ini kita kalikan dengan 6-nya, kemudian pangkatnya min 4 dikurangi 1, sehingga kita peroleh 3 kali 4, 12, 4 pangkatnya menjadi pangkat 3, ini 8 kita coret dengan 2, 4, 4 kali 3, 12, 3 per 2 kurangi 1 berarti setengah, min ketemu min jadi plus, 6 kali 4, 24, min 4 kurangi 1 berarti min 5. Sehingga bentuk ini kita bisa susun, kembalikan seperti semula, pakai akar, X pangkat setengah berarti menjadi akar X, X pangkat min 5, nanti turun jadi 24 per X pangkat 5, seperti ini ya. Nah, itu turunan pertama dari soal tersebut. Kemudian kalau bentuknya fx sama dengan x kuadrat kurangi 3x kurangi 8, maka di sini disuruh mencari garis singgung, tetapi garis singgung fx yang tegak lurus dengan suatu garis. Garisnya adalah x tambah 5y sama dengan 7. Garis singgung fx ini tegak lurus dengan x tambah 5y sama dengan 7. Maka kita misalkan x tambah 5y sama dengan 7 sebagai g, maka di sini gradien dari x tambah 5 sama dengan 7 ini adalah min a per b. A-nya 1, b-nya 5, berarti min 1 per 5. Karena di sini tegak lurus, maka garis singgung fx yang tegak lurus dengan garis lurus ini, maka perkalian kedua gradien ini menghasilkan min 1. Artinya gradien dari garis singgung fx ini adalah min 1/5 dikalikan gradien garis singgung ini sama dengan min 1, berarti kali berapa biar menghasilkan min 1? Min 1/5 kali 5, sehingga gradiennya tentunya 5. Oke, kemudian
untuk mencari gradien ini bisa kita turunkan fx-nya. Jadi kita cari turunan pertamanya berarti 2x kurangi 3, ini adalah nilai dari gradiennya, sehingga gradiennya tadi sudah dicari adalah 5, berarti 2x kurangi 3 sama dengan 5, sehingga min 3 ini menjadi penambah dari 5, berarti 2x sama dengan 8, berarti x-nya ketemu 4. Nah, dari sini 4-nya kita masukkan ke dalam fx, sehingga 4 kuadrat dikurangi 3 kali 4 kurangi 8, 4 kuadrat 16, 16 kurangi 12 berarti 4, 4 kurangi 8 berarti min 4. Sehingga dari sini kita pakai rumus y min y1 untuk mencari garis minimumnya sama dengan m kali x min x1, dimana y1 nya adalah min 4, x1 nya adalah 4, kemudian m nya adalah 5, sehingga kita tinggal memasukkan min ketemu menjadi plus, kemudian di sini 5 kali x 5x, 5 kali 4 20, sehingga di sini kita rubah supaya posisi x ini positif, 5x, berarti y nya yang ke kiri jadi min 5x kurangi y kurangi 4 kurangi 20, sehingga menjadi 5x kurangi y kurangi 24 sama dengan 4. Ini adalah persamaan garis minimum dari fx. Kemudian ini ada soal cerita, disuruh menentukan pernyataan yang benar, nanti akan ditampilkan satu-satu pernyataan. Kita pahami dulu soalnya. Ada kawat panjangnya 1 meter. 1 meter dipotong jadi 2 bagian. Satu bagian dilengkungkan menjadi lingkaran dan bagian lain dibuat persegi. Jadi kawatnya dibagi menjadi 2. Jika panjang potongan kawat yang dibuat lingkaran adalah x, jadi lingkarannya x, nah, maka kenyataannya panjang kawat untuk lingkaran x benar. Kemudian panjang kawat untuk persegi 1 kurangi x, 1 berarti 1 meter dikurangi lingkaran benar ya, berarti. Kemudian keliling lingkaran itu rumusnya 2πr, karena panjang lingkaran adalah x, berarti sama dengan kelilingnya, berarti x ini setara dengan 2πr, sehingga 2πr sama dengan x, sehingga di sini r-nya adalah x dibagi 2pi, benar ya, x dibagi 2pi, berarti benar. Keliling persegi adalah 1 kurangi x, padahal untuk persegi itu ada 4 sisi, 9 sisi, nilainya adalah 1 kurangi x, berarti di sini s-nya sama dengan 1 kurangi x dibagi 4, benar ya, 1 kurangi x dibagi 4. Kemudian luas lingkarannya katanya x kuadrat dibagi 4pi. Nah, di sini luas lingkaran adalah pi kuadrat, πr kuadrat, πr kuadrat, πr kuadrat. Di sini r-nya adalah x per 2pi. Kalau kita kuadratkan ini adalah x kuadrat dibagi 4pi kuadrat. Kok di sini ada pi r kuadrat pi x kuadrat dibagi 4pi kuadrat. Pi-nya berarti dicoret, tinggal bawahnya 4pi, atasnya x kuadrat. Benar ya? Luas persegi adalah s-nya sudah ada, sisinya 1 kurangi x per 4, berarti kalau dikuadratkan menjadi 1 kuadrat kurangi 2x tambah x kuadrat dibagi 16, benar ya? Benar. Oke. Jumlah luas lingkaran dan luas persegi. Berarti ini kita akan tambahkan luas lingkaran ditambah luas persegi, apakah seperti ini? Kita cek. Ini luas lingkaran, ini luas persegi. Kemudian di sini penyebutnya 4pi, di sini 16, kita samakan. Supaya sama, kita jadikan 16pi. Jadi ini kali 4 kali 4, sehingga 4x kuadrat, ini 16pi sudah. Ini kalikan pi, berarti ini kalikan pi. Kita urai 4, pi kali 1 berarti pi, kita pindah di belakang. Pi kali min 2x berarti min 2πx, dan pi kali x kuadrat berarti pi x kuadrat. Kemudian kita mencoba menyesuaikan di sini. X kuadratnya kita keluarkan di sini, maka ini 4, kemudian ini pi, benar ya, dikurangi 2πx tambah pi dibagi 16, benar, berarti pernyataan ini benar. Turunan pertama dari jumlah luas dan luas lingkaran dan luas persegi. Ini kita akan turunkan ini. Kalau kita turunkan berarti ini 2, depannya ini x-nya jadi x kuadrat jadi x, 2x 4 tambah pi dikurangi ini berarti tinggal 2pi dibagi 16, benar ya. Nah, ini turunannya benar. Nilai x agar luas lingkaran dan luas persegi minimum, apakah nilai ini? Coba kita masukkan x-nya. X-nya kita ganti dengan pi per 4 per pi. 4 tambah pi kita coret. X-nya tadi diganti pi per 4 pi, berarti tinggal pi 4 tambah pi-nya habis, tinggal 2pi kurangi 2pi dibagi 16pi. 2pi
2B kurangi 2B berarti 0. 0 per 16 itu berarti 0. Berarti benar ya. Jadi ini nilainya karena turunannya nilainya 0, dia akan minimum kan gitu. Jadi X-nya ini benar. Jadi nilainya benar. Nyatanya benar semua ya. Oke. Seorang pengusaha ingin membuat kotak di situ dengan alas berbentuk persegi, volume kotak yang dibuat 128 cm3, biaya bahan buat alas kotaknya 300, ini alasnya Rp300 per cm3, bagian atasnya 500 lebih mahal per cm3, dan untuk bagian sisi-sisinya, sisi yang lain tentunya 200 meter persegi. Ini Rp200 ya per cm persegi. Ukuran kotak yang dibuat agar biaya minimum berapa, berarti mencari panjang, lebar, dan tinggi. Oke, kita ilustrasikan seperti ini gambarnya. Ini alasnya karena bentuknya persegi berarti kita berikan X, tingginya adalah T. Misalkan posisi alasnya X, tingginya T, kemudian volumenya tadi sudah ada 128. Berarti rumusnya adalah luas alas kali tinggi X kuadrat kali T sama dengan 128. Berarti T sama dengan 128 dibagi X kuadrat. Itu nilai T. Kemudian biayanya tentunya adalah luas persegi yang bawah luas alasnya berarti 300 kali X kali X. 300 kali X kali X. Kemudian untuk luas atasnya adalah 500 kali X kali X. Kemudian untuk luas 4 sisi luas yang lain, ada 4 sisi yang lain, berarti biayanya 200 kali X kali T. X kali T ada 4, X kali T-nya. Kemudian kita kalikan 300 kali X kali X, 300 X kuadrat, 500 kali X kali X, 500 X kuadrat, 4 kali 200, 800 XT, kemudian T-nya kita ganti dengan 128 per X kuadrat. Maka di sini kita jumlahkan dulu 300 X kuadrat ditambah 500 X kuadrat, 800 X kuadrat, kemudian T-nya kita ganti 128 per X kuadrat, X-nya dicoret, berarti menjadi 800 kali 128 itu 102.400 per X. Nah, kemudian supaya minimum maka turunan pertamanya 0. Berarti ini kita turunkan 2 kali 800 X ditambah ini X-nya menjadi min 1 ya. Min 1 kurangi 1, kemudian min 1 dikalikan di depannya, sehingga ini menjadi 800 kali 2 1600 X. Ini menjadi min 124.400 X pangkat min 2 kali min 1 kurangi min 1 kurangi 1, min 1 kurangi 1 itu min 2, sehingga ini menjadi 1600 X kurangi 102.400 per X kuadrat. Kemudian dari sini kita, karena ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0, kita coba kalikan X kuadrat kedua ruas, sehingga kalau kita kalikan X kuadrat jadi X pangkat 3, dan di sini habis X-nya kuadratnya, sehingga dari sini kita peroleh 1600 X pangkat 3 sama dengan 102.400. Kemudian kita bagi dengan 1600, ini adalah X pangkat 3 sama dengan 64, sehingga X-nya adalah 4 ya, X-nya ketemu 4. X-nya ketemu 4, kita masukkan ke dalam X di T ini, kita substitusi ke X di T ini sehingga T-nya ketemu. X-nya ganti 4, berarti 18 dibagi 16 adalah 8, sehingga T-nya 8, X-nya 4. Karena ini 4, 4, 8, berarti kan sudah jelas, panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya 8, jelas. Kemudian nilai dari turunan cos X, dengan mana X-nya diganti pi per 4, kita turunkan dulu cos X-nya, berarti turunnya adalah min sin X, kemudian X-nya kita ganti dengan pi per 4, sehingga min sin pi per 4 berarti sama dengan sin pi per 4 adalah setengah 2, berarti min setengah kedua jawabannya. Oke. Untuk turunan pertama dari fx sama dengan cos X dibagi 1 plus cos X, ini juga pakai question rule. Sehingga U-nya adalah cos X, turunannya adalah min sin X, P-nya adalah 1 ditambah cos X, berarti turunannya adalah min sin X. Kemudian kita gunakan rumus question rule, sehingga U aksen V kurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Sehingga di sini U aksennya adalah min sin X, kemudian V-nya adalah 1 plus cos X, V aksennya adalah min sin X, kemudian U-nya adalah cos X. Dari sini min sin X kali 1, min sin X kali cos X, min sin X cos X, min ketemu jadi plus. Nah, ternyata dari sini ini habis, tinggal min sin X ya. Min sin X per 1 plus cos X dikuadratkan, ini turunannya. Oke.
Kemudian turunan pertama dari fx sama dengan sin 4x kali tan 3x untuk nilai x-nya pi per 12. Ini juga kita misalkan u-nya adalah sin 4x, p-nya adalah tan 3x. Kemudian kita turunkan dulu u-nya, turunan sin 4x adalah 4 sin 4x, turunan dari tangan 3x adalah 3 sekan kuadrat 3x. Kemudian kita pakai rumus u kali v, turunan adalah u aksen v ditambah v aksen u. Sehingga dari sini u aksennya adalah sin 4x, v-nya adalah tangan 3x. Maaf, u aksennya adalah 4 sin 4x, kemudian v-nya adalah tangan 3x, kemudian v aksennya adalah 3 sekan kuadrat 3x, dan u-nya adalah sin 4x. Kemudian kita ganti x-nya dengan pi per 12. 4 dibagi 12 berarti 3, kemudian 3 bagi 12 berarti 4, sehingga akan diperoleh 4 sin pi per 3 kali tan pi per 4, karena tadi ini 12 ya, 3 kali pi per 12 jadi pi per 4, 3 kali sekan kuadrat pi per 4 sin 3 pi. Kita cek sin pi per 3 nilainya adalah akar 3 per 2, sedangkan tangan pi per 4 adalah 1. Sekan kuadrat sekan pi per 4 nilainya adalah akar 3 per 2, sehingga ini 3 kali pi akar 3 per 2 kuadrat, karena sekan kuadrat, dikalikan sin pi per 3 adalah akar 3 per 2. Sehingga dari sini 4 nya dicoret di sini, 4 dicoret ini tinggal 2 akar 3 kali 1 berarti 2 akar 3, akar 3 kuadrat berarti 3, 2 kuadrat 4 berarti 3 kali 3 9, 9 per 4, 9 per 4, 4 kali 2 berarti 8, 9 per 8 akar 3, sehingga 2 akar 3 ditambah 9 per 8 akar 3 sebenarnya adalah 25 per 8 akar 3. Ini adalah nilai dari turunan pertamanya. Kemudian untuk fx sama dengan seper 3x pangkat 3 dikurangi setengah px kuadrat kurangi px tambah 7, agar fungsi fx selalu naik untuk semua nilai x bilang real, maka batas hasilnya berapa? Maka kita turunkan dulu fx nya, ini menjadi 3 kali sepertiga, pangkatnya dikurangi 1, ini 2 kali setengah, pangkatnya dikurangi 1, berarti ini tinggal P, sehingga ini akan diperoleh seperti 3 kali 3 itu 1, hingga 3 kali 1 itu 2, setengah kali 2 itu 1, 2 kali 1 ini X, sehingga diperoleh X kuadrat kurangi PX kurangi P. Karena di sini selalu naik, berarti nilainya D-nya harus negatif, diskriminannya harus negatif. Ya, kalau diskriminatif berarti diskriminannya adalah rumusnya B kuadrat min 4AC, sehingga B-nya di sini adalah min P, kemudian A-nya 1, C-nya min P, sehingga B kuadrat dari min P kuadrat per 4, A-nya 1, C-nya min P, sehingga diperoleh min P kuadrat min P dikuadratkan menjadi P kuadrat, min ketemu menjadi plus jadi 4P, sehingga di sini kita peroleh pemfaktoran P kali P tambah 4, sehingga diperoleh di sini P-nya adalah di antara 0 dan min 4, ya, nilai P-nya ketemu. Kemudian untuk bentuk seperti ini, X pangkat 3 kurangi M tambah 2 X kuadrat ditambah 3 ini 6, akan fungsi selalu naik juga, maka kita turunkan dulu. Ini turunan pertamanya 3 X kuadrat, kemudian ini 2 menjadi pengalihan depan, menjadi 2 kali M tambah 2X ditambah 3. Kemudian karena selalu naik berarti D-nya negatif, sehingga kita peroleh di sini B-nya adalah min 2 kali M tambah 2, ini B-nya, kemudian 4A, A-nya 3, C-nya 3, sehingga dari sini kita yang di dalam kurung ini kita jabarin dulu, min 2 kali M, min 2M, min 2 kali plus 2 berarti min 4, sehingga memudahkan kita mengkuadratkan. Min 2M dikuadratkan 4M kuadrat, 2 kali min 2M kali min 4 berarti plus 16M, min 4 kuadrat 16, kemudian 4 kali 3 berarti 36, sehingga kalau kita jalankan menjadi 4M kuadrat ditambah 16 kurangi 20, 20 dikurangi dari 16 kurangi 36, kemudian kita ulas, kita bagi 4, maka menjadi M kuadrat ditambah 4M kurangi 20. Nah, dari sini kemudian kita faktorkan M tambah 5 kali M min 1 negatif, sehingga kita peroleh M-nya di antara min 5 dan 1, itu nilainya.
titik belok di sini berarti titik belok dari Y sama X pangkat 3 min 9 X kuadrat ditambah 27 X kurang 5. Kita faktorkan dulu kita turunkan dulu. Turunan pertamanya adalah 3X kuadrat dikurangi 18 X ditambah 27. Nah, berarti nilai turunannya sama 0, berarti 3X kuadrat dikurangi 18 X ditambah 27 sama 0. Kita bagi 12 dengan 3, kita peroleh X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Dan kita faktorkan, diperoleh X kurang 3 kuadrat, sehingga X-nya sama dengan 3. 3 kita masukkan ke dalam Y di sini, berarti X-nya kita ganti 3, 3 kali 3, 27, 9 kali X kuadrat berarti 3 kuadrat berarti 9, 9 kali 9, 81, 27 kali 3, 81, kurangi 8. Ini 81 kurangi 81, habis ya, tinggal 9, 27 kurangi 5. Kita lihat 9 nya, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, ini 9 kali 9, 81, 27 kali 3, 81. 81, kurangi 21, habis ya, 27 dikurangi 5. Nah, ini jawabannya berapa? 27, coba kita cek lagi ya. X pangkat 3 itu 27, benar ya. X kuadrat berarti 3 kuadrat 9, 9 kali 9 81, 27 kali 3 81 juga ya. 81, berarti 81 nya habis. Berarti ini jawabannya bukan 4 ya. Ini perlu dicek lagi nih. Ya, ini bukan 4 ya. Oke, kita pakai tanda merah ini. Silang ini, bukan 4. Yang benar adalah ini adalah 27 kurangi 5. 27 berarti 27 kurangi 5 berarti 22. Oke. 22. Kemudian di sini berarti titik beloknya adalah 3. Ini bukan ini, berarti jawabannya adalah 3,22. Nih, 22. Ini ya, jawabannya ini. Oke. Kemudian titik stasioner dari fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 8, berarti ini kita turunkan. Turunan pertamanya 3 kali 4 12 x kuadrat ditambah 12x gitu ya. Kemudian ini sama dengan 0, turunan pertamanya berarti 12x kuadrat ditambah 12x sama dengan 0, kita bagi kedua ruas dengan 12, maka tinggal x kuadrat ditambah x sama dengan 0, ini X kuadrat namanya. Nah, kemudian kita faktorkan menjadi X kali X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian berarti di sini X-nya 0 atau X-nya sama dengan min 1. Sehingga kita cek X-nya ketika min 1, kita masukkan ke sini, maka menjadi min 1 pangkat 3 berarti min 4. Ini plus berarti 6. 6 dikurangi 4 berarti 2 ditambah 8, 10. Positif. Ketika X-nya 0, berarti 4 kali 0, 6 kali 0, tambah 8 berarti 8. Sehingga di sini titik stasionernya adalah min 1,10 dan 0,8 titik stasioner. Dan nilai minimum dari 3X kuadrat ditambah 24 X kurangi 7, kita faktorkan, kita turunkan. Turunan pertamanya adalah 6x ditambah 24. Ini nilainya turunan pertamanya adalah 0, berarti 6x tambah 24 sama dengan 0. Kita ubah menjadi 6x sama dengan min 24, berarti x-nya ketemu min 4. Dari sini min 4-nya kita cek, ternyata kurang dari min 4 nilai negatif, lebih dari 4 nilainya positif. Sehingga dari sini kita peroleh x-nya ketika min 4, kita masukkan di sini 3 kali min 4 kuadrat berarti ini 16 dikali 3 48 ditambah 24 kali min 4 dikurangi 7 berarti 48 kurangi 96 kurangi 7 sama dengan min 55, sehingga nilai minimumnya di angka min 55. Untuk nilai minimum dari 4x pangkat 3 kurangi 6x kuadrat kurangi 72x tambah 8, cara kita turunkan. Turunan pertamanya adalah 12x kuadrat kurangi 12x kurangi 72, kemudian ini nilai turunannya sama dengan 0, berarti ini kita bagi kedua ruas dengan 12, maka menjadi x kuadrat kurangi x kurangi 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, x tambah 2 kali x kurangi 3 sama 0, sehingga ini x-nya ada min 2 atau x-nya sama dengan 3. Kita cek kanan kirinya, yang kurang dari min 2 ternyata positif, di antara min 2 dan 3 negatif, di
di atas 3 adalah positif. Sehingga dari sini kemudian kita cek turunan kedua dari fungsi itu. Turunan pertamanya adalah 12x kuadrat kurangi 12x kurangi 72. Turunan keduanya berarti 2 kali 12 adalah 24. 24x kurangi 12 gitu ya. Ini turunan keduanya 24x kurangi 12. Sehingga kita masukkan x-nya min 2, 24 kali min 2 kurangi 12, berarti ini hasilnya min 60. Berarti dia maksimum. Karena dia x-nya turunan keduanya negatif, berarti dia nilainya maksimum. Ketika kita masukkan x-nya nomor 3, ternyata 24 kali 3 kurangi 12 adalah 60 positif, berarti dia minimum. Jadi minimumnya di x-nya sama dengan 3. Sehingga kita masukkan 3 di sini ke dalam fx. X-nya kita ganti 3, berarti 3,3 kali 4 kurangi 6 kali 3 kuadrat kurangi 72 kali 3 ditambah 8. Nilainya adalah min 154. Jadi nilai minimumnya adalah min 154. Untuk fx sama dengan x tambah 16 per x, maka ini kita rubah 16 per x menjadi x pangkat min 1, kemudian kita turunkan, turunan dari x adalah 1, turunan dari 16 x pangkat min 1 adalah min 1 kali 16, berarti min 16, x-nya menjadi x pangkat min 2, sehingga kalau kita bentuk lagi 1 kurangi 16 per x kuadrat. Turunan pertamanya adalah 0, berarti ini 1 kurangi 16 per x kuadrat sama dengan 0, kedua harus kita kalikan x kuadrat, maka menjadi x kuadrat kurangi 16, berarti x tambah 4 kali x min 4 sama dengan 0. Faktornya ya. Sehingga x-nya min 4 atau x-nya sama dengan 4. Dan kita cek kanan kiri, sebelum min 4 positif, di antara min 4 dan 4 adalah negatif, lebih dari 4 adalah positif. Dari sini kita peroleh turunan keduanya, turunan pertamanya 1 kurangi 16 x kuadrat, turunan keduanya adalah min 2 kali min 16 di plus 32 x pangkat min 3, berarti 32 per x pangkat 3. Kita masukkan min 4 nya, di sini min 4 pangkat 3, otomatis yang bawah negatif ya, berarti dia maksimum. Kalau di sini pangkatnya yang bawah adalah positif, berarti dia minimum. Sehingga yang minimum adalah ketika x nya sama dengan 4. Kemudian kita masukkan 4 ke sini, ke dalam x tambah 16 per x ini, sehingga ini diganti 4, ini diganti 4, sehingga dipulih 4 tambah 4, 8. Jadi nilai minimum adalah 8. Kemudian di sini fungsinya fx adalah x kuadrat dibagi x tambah 4. Kita misalkan u-nya adalah x kuadrat dan v-nya adalah x tambah 1. Kita turunkan u-nya x kuadrat berarti 2x, kemudian v-nya adalah turunan pertama adalah 1. Kemudian kita gunakan Gaussian rule, sehingga u aksen v kurangi v aksen u dibagi v kuadrat. U aksennya adalah nilainya 2x, kemudian v aksen v-nya adalah x tambah 1, kemudian v aksen adalah 1, kemudian u-nya adalah x kuadrat, sehingga kita peroleh 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali 1 berarti 2x kurangi x kuadrat, 2x kuadrat kurangi x kuadrat berarti x kuadrat, x kuadrat ditambah 2x, sehingga kita faktorkan x kali x tambah 2 per x tambah 1 kuadrat. Dari sini ini turunan pertamanya nilainya 0, berarti supaya minimum nilainya 0, berarti nanti yang akan mempengaruhi adalah pembilangnya x dikali x tambah 2, karena penyebutnya ini nanti pangkatnya genap, berarti dia selalu positif. Kita peroleh dari pembilang x kali x tambah 2 sama dengan 0, sehingga x-nya adalah 0 atau x-nya min 2. X-nya tidak boleh min 1, kenapa? Karena pembilang di sini supaya tidak 0, jadi x-nya min 1, tidak boleh min 1 ya. Kita cek satu persatu, kita uji nilainya. Ketika x-nya kurang dari 2, dari min 2, misalkan kita ambil min 3, berarti min 3 tambah 2 berarti negatif 1, x-nya min 3 berarti negatif per negatif, hasilnya positif. Positif dibagi penyebutnya tadi positif, berarti positif, hasilnya naik. Kita ambil di antara min 2 dan min 1 x-nya, misalnya min 1,5, ternyata min 1,5 tambah 2 itu positif, x-nya min 1,5 berarti negatif, positif kali negatif berarti negatif, negatif bagi positif berarti negatif, berarti positif turun. Kita ambil min 1 di antara min 1 dan 0, kita ambil min 1,5, x-nya min 1,5 berarti ini positif, ini min, berarti hasilnya positif kali min dibagi positif berarti min, positif turun lagi.
Untuk X nya lebih dari 0, misalkan kita ambil 1 tambah 2 berarti positif 3, positif 1, positif tambah positif kali positif berarti positif, positif kali 1 positif, positif naik. Sehingga dari sini seperti ini gambarannya ya. Ketika X nya min 2, fungsinya berubah dari naik kemudian jadi turun. Ketika X nya 0, dia dari turun menjadi naik, sehingga minimumnya ada di X sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai minimumnya X sama dengan 0, kita masukkan X nya 0 ini ke dalam fx, sehingga diperoleh X nya kita ganti 0, 0 kuadrat dibagi 0 tambah 1, sehingga 0 per 1 nilainya 0 gitu ya. Jadi nilai fungsinya adalah, nilai minimumnya adalah 0 gitu ya. Untuk fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 6 kuadrat kurangi 15 X tambah 3, kita turunkan dulu ini. Turunan pertamanya 3x kuadrat ditambah 12x kurangi 15 ya, turunan pertamanya sama 0. Ini kita bagi kedua ruas dengan 3, hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x kurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x tambah 5 kali x min 1 sama dengan 0, berarti x nya adalah min 5 atau x nya 1. Kemudian kita uji titiknya, kita perlu seperti ini, yang kurang dari min 5 positif, di antara min 5 dan 1 negatif, lebih dari 1 adalah positif. Sehingga kita turunkan, turunan keduanya adalah 6x ditambah 12. Sehingga dari sini kita masukkan min 5 berarti 6 kali min 5 tambah 12, ternyata min 18, jadi dia negatif. Kalau negatif berarti dia maksimum. Kita cek x nya 1, 6 kali 1 tambah 12 ya positif, berarti dia minimum. Sehingga diperoleh di sini x nya yang positif adalah ketika x nya 1, sehingga kita masukkan x nya 1 di sini 1 pangkat 3 ditambah 6 kali 1 kuadrat dikurangi 5 plus 1 tambah 3. Jadi nilainya di sini adalah min 5. Jadi nilai minimumnya di sini adalah min 5. Begitu, demikian, semoga bermanfaat, semoga semua selalu sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.